Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sensiang bersama Duan Mui harus berhadapan dengan sosok Piton Naga. Tapi di saat Sensiang hendak melakukan pergerakan, dia merasakan sakit di kepalanya. Seakan-akan ada sesuatu yang mencoba memanggilnya, yang mana itu adalah sebuah pedang, namun Sensiang tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan Duan Mui telah melakukan pertarungan dengan Piton Naga. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau Duan Mui sempat tertekan, tapi Denny masih dapat berhadapan dan memberikan serangan balik kepadanya. Sedangkan Sensiang sendiri masih belum bisa melakukan pergerakan apapun, karena kepalanya begitu sakit. Sepertinya pedang yang terus memanggilnya itu berada di dalam kolam tersebut. Jadi Sensiang memberitahu kalau pedang ajaib dari Penetua Singlong ada di bawah. Hanya dengan pedang itulah mereka baru bisa mengalahkan Piton Naga. Duan Mui tentu penasaran bagaimana cara dia mengetahui hal itu. Semua ini karena Sensiang menerapkan teknik naga hijau. Ia pun memberikan serangan untuk bisa mengalahkan Piton Naga. Baru kali inilah Duan Mui melihat ada yang menerapkan teknik kuno naga hijau. Sensiang tengah ditekan oleh Piton Naga hingga Duan Mui memberikan bantuan sambil memintanya untuk mengambil pedang Tetua Singlong. Pasalnya dialah yang akan menekan Piton Naga. Sensiang paham dan pergi meninggalkan Duan Mui yang bertarung sengit dengan Piton Naga. Berhubung dia itu memiliki dua elemen dalam tekniknya, jadi sekarang Duan Mui menggunakan teknik api untuk bisa mengalahkan Piton Naga. Dan begini Sensiang berhasil memasuki danau. Tapi ada yang tidak beres pada diri Duan Mui. Jadi dia yang lengah pun langsung saja diserang oleh Piton Naga. Ternyata terdapat sebuah segel yang telah menahan kekuatan Duan Mui. Ia bahkan kesulitan untuk mengeluarkan sekitar 30% kekuatannya. Kembali kepada Sensiang, dia terus berenang ke bawah danau untuk bisa mencari pedang Tetua Singlong. Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan pedang tersebut. Tapi untuk bisa mengambilnya, Sensiang masihlah membutuhkan waktu. Pasalnya pedang ini hanya bisa dicabut jika dia menerima pengakuan. Di arah atas, Duan Mui terus ditekan habis-habisan oleh Piton Naga. Ia pun mulai pasrah jika harus mati di sini. Tapi Sensiang tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan pedang baru miliknya, serangan telah diarahkan kepada Piton Naga. Tidak hanya itu, Sensiang juga berhasil menangkap Duan Mui. Sensiang memintanya untuk menunggu karena dia akan mengalahkan Piton Naga dulu. Setelah semua itu, dirinya akan mengobati luka Duan Mui. Sayang sekali mereka berdua tidak bisa bermesraan dulu karena Piton Naga telah bangkit kembali. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu tentu saja Sensiang berhasil mendominasi. Pasalnya pedang hijau ini merupakan counter terkuat untuk kulit keras Piton Naga. Duan Mui bahkan sampai terpukau oleh kehebatannya. Piton Naga yang hendak melarikan diri tidak dibiarkan oleh Sensiang. Ia dengan sangat cepat mengejarnya dan langsung menyerangnya. Piton Naga sudah terluka sangat parah, pasalnya Sensiang terus-menerus melukai tubuhnya. Bahkan perlahan-lahan pasti dirinya sudah tak dapat melarikan diri lagi, karena Sensiang memberikan serangan terakhir demi bisa menghabisi nyawanya. Dan begini pertarungan pun telah dimenangkan oleh Sensiang. Melihat pertarungan hebat itu membuat Duan Mui merasa terpukau kepadanya. Terlebih lagi Sensiang kembali menyelamatkannya. Tidak hanya itu, dia juga akan kembali mengobatinya.
Tapi Duan Mui mengajaknya untuk menyerap teratai api hijau, karena dan begitulah lukanya pasti bisa sembuh dengan cepat. Melihat dia yang sudah sangat kelelahan, Shen Xiang pun segera menangkapnya, karena bagaimanapun dialah yang akan membawanya ke sana. Awalnya Duan Mui sempat menolak, tapi Shen Xiang tidaklah keberatan. Jadi mau tidak mau, ia pun digendong olehnya. Bahkan Duan Mui memeluk erat Shen Xiang karena mereka akan terus naik lebih tinggi untuk bisa mencapai lokasi teratai api hijau. Sekali lagi, Duan Mui terpesona oleh ketampanan dari Shen Xiang. Bahkan di saat mereka sampai, dia itu masihlah terus menatapnya. Hingga mereka pun tiba di hadapan teratai api hijau. Duan Mui menjelaskan kalau obat dari api ini sangatlah kuat, jadi mereka bisa menyerapnya bersamaan. Shen Xiang paham dan berterima kasih banyak karena Duan Mui mau memberikannya juga. Shen Xiang harap dengan teratai api hijau dia bisa memulihkan kekuatan spiritual Bai Yoyo. Selama kekuatan teratai ini dirinya serap di dalam tubuhnya, Mu teruslah menyalurkan kekuatan itu untuk bisa diserap oleh Bai. Karena bagaimanapun mereka harus segera membangunkannya. Shen Xiang dan juga Duan Mui terus melakukan penyerapan. Hingga akhirnya Bai Yoyo bangun lebih cepat dari yang Mu kira. Ini tentu saja membuatnya senang, sedangkan Bai tidak menduga di sana ada teratai api hijau. Shen Xiang yang terus melakukan penyerapan terhadap kekuatan teratai ini mengalami sesuatu yang mengesankan. Bagaimana tidak, dalam sekejap saja dia telah mengalami sebuah penerobosan. Sebelum kekuatan teratai terserap, tubuhnya terus pulih dengan sendirinya. Duan Mui merasa kalau teratai hijau ini sangatlah cocok dengannya. Shen Xiang terkejut karena luka Duan Mui telah ditekan untuk sementara waktu. Ini tentu saja membuatnya lega, tapi sesaat kemudian sebuah getaran pun terjadi. Semua itu berasal dari sebuah portal yang baru saja terbuka. Shen Xiang bersama Duan Mui sepertinya akan berpisah di sini. Mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk keluar dari tempat itu. Selama perjalanan, Duan Mui terus menatap Shen Xiang sambil bertanya mengenai tujuan dia selanjutnya. Tentu Shen Xiang harus mencari ayahnya. Pasalnya saat ini keluarganya tengah dalam bahaya. Ia ingin menyelesaikan semua itu baru bisa pergi mencari sebuah sekte. Sebab dia ini memiliki sebuah janji kepada seseorang. Duan Mui pun sempat terkejut. Tapi karena Shen Xiang belum tahu akan pergi ke sekte mana, jadi Duan Mui pun menyarankan sektenya. Dia memberikan token yang ternyata berasal dari sekte Taihu. Shen Xiang berterima kasih dan berjanji akan mencarinya. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan oleh piton naga yang berubah menjadi pil binatang. Dengan menyerap pil itu, maka kultivasi mereka pasti bisa meningkat. Tapi ada yang tidak beres, jadi Duan Mui pun menjauhkannya karena bagaimanapun ini bukanlah asap sembarangan. Duan Mui menahan napas Shen Xiang tapi tidak napasnya, yang membuat dirinya pun jatuh tak berdaya. Tentu Shen Xiang bingung dan apa yang terjadi. Dia mencoba untuk menyadarkannya, namun Duan Mui yang telah terkena efek dari asap itu mulai berhalusinasi. Ia mencoba menjauh darinya sambil berusaha menekan kekuatan asap tersebut. Tapi Shen Xiang yang penasaran teruslah mendekatinya. Sampai akhirnya Duan Mui sudah tidak tahan lagi. Hal yang sama juga tengah dialami oleh Shen Xiang dan dia merasakan hal yang berbeda dari tubuhnya. Seakan-akan hawa nafsu terus mencoba untuk menguasai pikirannya. Semua ini terjadi karena asap dari pil barusan merupakan sebuah asap untuk meningkatkan hawa nafsu. Duan Mui pun bergegas masuk ke dalam danau, sementara Shen Xiang berusaha untuk menjaga kesadarannya. Tapi sayang sekali hawa nafsu ini terlalu kuat untuk bisa mereka tahan. Bahkan Duan Mui kembali lagi naik ke danau untuk bisa mengkokop Shen Xiang. Perlahan namun pasti, dengan diikuti juga oleh napas yang sudah sangat berat, kokop-mengkokop di antara mereka berdua pun telah terjadi. Entah apa yang selanjutnya terjadi, pasalnya adegan itu tidak diperlihatkan. Yang ada, Shen Xiang sudah pingsan, sementara Duan Mui masihlah sadarkan diri. Pada awalnya, Duan Mui hendak menghabisi Shen Xiang karena dia telah melakukan hal yang tidak bisa dia lupakan. Tapi karena kebaikan Shen Xiang, ia pun memilih untuk melepaskannya. Selain itu, dirinya juga mulai membelai wajah tampan Shen Xiang. Hanya saja, Duan Mui melihat sebuah barang yang ditinggalkan oleh Xian Xian, yang mengingatkan dia mengenai perkataan Shen Xiang sebelumnya tentang janjinya kepada seseorang. Jadi Duan Mui pun merasa sedih karena hal tersebut.
Ia tahu kalau sepertinya Shen Xiang mencintai seorang gadis. Dengan perasaan yang campur aduk, Duan Mui pun memilih untuk meninggalkan Shen Xiang. Tapi dia cukup berat untuk bisa melangkah pergi, karena dia masihlah terus menatapnya. Ia harap setelah Shen Xiang bangun, dia bisa melupakan apa saja yang terjadi di antara mereka. Pada akhirnya Duan Mui pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Shen Xiang. Sementara itu Shen Xiang sendiri baru sadarkan diri. Dia pun bingung dan apa yang telah terjadi. Terlebih lagi kepalanya sangat sakit. Ia melihat ke sana kemari sambil bingung kemanakah Duan Mui pergi. Apakah dia itu sudah meninggalkan tempat ini? Terdapat banyak pertanyaan di dalam pikiran Shen Xiang. Tapi dia tidak bisa fokus dulu kepada hal itu, pasalnya yang lebih penting adalah keberadaan ayahnya. Jadi karena itulah Shen Xiang pun memutuskan pergi. Sementara itu, Shen Tianfu ternyata masihlah hidup. Dia terus mengikuti jejak pertempuran untuk bisa menemukan keberadaan putranya. Ia tidaklah pernah menduga kalau Shen Xiang memasuki hutan terlarang. Meskipun terluka sangat parah, tapi Shen Tianfu tetap memaksakan diri untuk terus melakukan perjalanan. Perlahan-lahan namun pasti dia pun terus berjalan, hingga dikejutkan oleh kemunculan dari para penjaga keluarga Yao, yang sepertinya mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Kita dibawa ke kediaman dari keluarga Yao, di mana Yao Tianhua sangatlah senang karena kabar yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Ia ingin Shen Tianfu dibawa kemari karena dia ingin menghabisinya sendiri. Berpindah lagi ke hutan terlarang, di mana saat ini penjaga keluarga Yao masihlah menunggu pesan dari tuan muda mereka. Berhubung Shen Tianfu ingin dibiarkan hidup dulu, maka mereka akan membawanya kembali. Tapi terlihat kalau saat ini pasukan keluarga Yao tengah bertarung dengan seseorang yang tentu tidak bukan adalah Shen Xiang. Dia kembali karena belum menghabisi mereka semua. Penjaga keluarga Yao cukup terkejut dengan kedatangannya. Tapi dia sama sekali tidaklah takut kepada Shen Xiang dan hanya menganggapnya sebagai lawan yang mudah untuk dia kalahkan. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesalahan besar, karena bagaimanapun kemampuan Shen Xiang sudah sedikit berkembang. Benar saja dia itu sempat memberikan pukulan hingga membuat pria ini termundur. Namun dia teruslah menganggap remeh Shen Xiang. Pertarungan teruslah terjadi hingga dia pun mengeluarkan teknik serangan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Shen Xiang. Jika dulu Shen Xiang sempat kesulitan, namun kini dia masihlah dapat mengimbangi teknik serangan tersebut. Ya meskipun Shen Xiang itu sempat terluka, tapi pada akhirnya dia itu pun mengeluarkan pedangnya. Serangannya pun sulit untuk ditahan dan mementalkan pria besar ini. Duel pedang pun kembali terjadi antara Shen Xiang dan juga pria besar. Sedangkan pria satunya hanya terus bermain catur. Kemampuan Shen Xiang tidaklah membuat pria ini takut dan justru malah semakin membuatnya bersemangat. Ia meminta Shen Xiang agar tidak menahan diri lagi. Pergerakan pun kembali pria tersebut lakukan, tapi Shen Xiang menggunakan teknik petirnya untuk bisa mempercepat pergerakannya. Dan begitulah dia bisa sedikit membuat kejutan. Namun ujung-ujungnya pria besar itu malah yang unggul. Ia memuji pedang Shen Xiang, hanya saja teknik pedangnya itu masihlah terlalu buruk. Untung saja Shen Xiang masihlah bisa selamat dari serangan barusan. Ia sadar betul pria besar ini terlalu kuat untuk dirinya kalahkan. Di tengah pertarungan itu, Shen Xiang mulai terbawa oleh gerakan pedangnya. Naga hijau pun muncul yang seakan-akan hendak memberikan petunjuk kepadanya. Shen Xiang mulai mengikuti arahan tersebut dan berhasil memanggil naga hijau dari pedang ini. Seketika saja, teknik berpedang Shen Xiang mengalami peningkatan yang luar biasa. Serangan dari pria besar itu bahkan bisa dengan mudah dia hindari, yang bahkan membuat rekan-rekannya sampai terkejut dengan apa yang terjadi. Tidak berhenti sampai di situ saja. Serangan lanjutan yang Shen Xiang lakukan telah berhasil melukai pria besar. Bisa dikatakan kalau sekarang adalah giliran Shen Xiang yang mendominasi jalannya pertarungan. Perlahan-lahan non pasti pria ini mencoba melawan, namun apapun yang dia lakukan, teknik pedang Shen Xiang jauh lebih unggul.
Dia bahkan dan saat muda melemparkan beberapa serangan dalam satu kali tebasan saja. Hingga di saat Shen Xiang hendak menghabisi pria besar, rekannya pun turun tangan untuk membantu. Pria besar tentu saja kesal karena dia telah mengganggu pertarungan mereka, padahal dia itu sangat ingin menghabisinya. Rekannya pun memintanya untuk berhenti. Dia menjadi tidak heran mengapa Tuan Muda Yao menganggap Shen Xiang sebagai penghalang besar, karena kekuatan yang dia miliki terlalu mengerikan. Jika terus membiarkannya berkembang, maka keluarga Yao akan dalam bahaya besar. Jadi pada hari ini hukuman mati akan dia berikan kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi antara mereka. Teknik suara yang dia miliki membuat Shen Xiang kerepotan. Bagaimana tidak, serangan itu tidaklah bisa dirinya lihat. Jadi sangatlah sulit bagi Shen Xiang untuk bisa menahan maupun mengcounter serangan tersebut. Walaupun begitu, Shen Xiang tidaklah menyerah dan ia mencari cara untuk bisa mengalahkannya. Tubuh pria ini pun dirinya coba tarik, namun itu adalah masalah besar. Karena bagaimanapun dia memiliki teknik bela diri yang cukup hebat dan juga bisa mengendalikan kecapinya tanpa menyentuhnya. Shen Xiang pun berhasil dipukul mundur. Bahkan luka yang dia terima semakin bertambah saja seiring berjalannya waktu. Shen Xiang mencoba untuk bangkit karena dia yakin serangan dari pria ini pasti memiliki sebuah pola tertentu. Ia mencoba untuk tetap tenang agar bisa mencari tahu hal tersebut. Hingga perlahan-lahan namun pasti Shen Xiang mulai menyadari bagaimana cara serangan itu dilakukan. Akhirnya beberapa serangan pria ini pun telah berhasil dirinya hindari, yang membuat pria ini menjadi sangat panik. Beberapa serangan pun kembali dia lakukan, bahkan serangan ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun semua itu bisa dan mudah Shen Xiang atasi, karena ia sudah tahu bagaimana pola serangannya berlangsung. Bahkan di saat pria itu hendak menyerangnya, Shen Xiang menarik tubuhnya agar terkena serangannya sendiri. Hal itu membuat dia terluka sekaligus menjadi agak panik, karena bisa saja kecapi kesayangannya rusak. Kesal dan apa yang diperbuat oleh Shen Xiang, pria ini pun hendak menyerangnya. Tapi di saat hendak melakukan serangan, Shen Xiang lebih dahulu melakukan penyerangan yang mengakibatkan pria itu pun dilukai. Tentu saja dia itu sangat kesal dan apa yang diperbuat oleh Shen Xiang. Tapi di saat hendak melakukan serangan, Shen Xiang lebih dahulu melakukan penyerang balik yang mengakibatkan pria ini mengalami luka yang sangat parah. Apa yang terjadi memang sangatlah sulit untuk bisa mereka percayai. Jadi pria besar dan pria ini pun akan saling bekerjasama untuk bisa mengalahkan Shen Xiang. Penyerang cepat mulai mereka lakukan kepadanya. Seluruh serangan dan juga kekuatan yang mereka miliki telah dikerahkan. Tapi sejauh ini Shen Xiang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Karena bagaimanapun dia sudah bisa memahami kekuatan yang mereka gunakan dan bagaimana cara teknik ini digunakan. Namun tetap saja dengan ranah Shen Xiang sekarang 2 lawan 1 bukanlah pilihan yang mudah untuk dia atasi. Terlebih lagi kerjasama yang mereka lakukan sangatlah baik sampai-sampai berhasil memberikan tekanan kepadanya. Shen Xiang terus-menerus menerima serangan yang membuat lukanya semakin banyak. Walaupun begitu, dia bukan tanpa perlawanan. Serangan yang dia berikan juga telah berhasil melukai pria besar ini. Tapi yang menjadi masalah adalah serangan dari pria kecapi, karena teknik suara yang dia gunakan telah menghambat pergerakannya. Jadi setiap dia berduel dengan pria besar, pria itu langsung saja memanfaatkan titik butanya. Jadi karena itulah Shen Xiang akan melakukan penyerangan dulu kepadanya, karena dialah yang harus dirinya kalahkan. Tapi pria besar tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Serangan langsung saja dia lakukan yang mengakibatkan fokus Shen Xiang terganggu. Pria ini pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk bisa menekannya dengan teknik suara miliknya. Tapi Shen Xiang masihlah berhasil bertahan sebisa mungkin. Padahal kondisinya sudah sangat lemah, tapi dia tetap berjuang. Bahkan serangan balasan yang dia berikan berhasil membuat kedua penjaga keluarga Yao kerepotan. Tapi tanpa diduga Shen Xiang itu terkena serangan yang mengakibatkan dia terpental. Hal itu pun segera dimanfaatkan oleh mereka untuk bisa melakukan serangan pamungkas dan mengalahkannya. Kini kondisi Shen Xiang benar-benar dalam bahaya. Tapi ia tetap tenang dan akan menggunakan teknik pedang miliknya. Dan begitulah serangan mereka dapat dirinya atasi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Shen Xiang juga akan menggunakan seluruh kemampuan miliknya untuk bisa melancarkan sebuah teknik serangan yang sangat mematikan dari teknik pedang naga hijaunya. Tebasan Longyin pun dirinya keluarkan, yang mana seluruh naga hijau langsung saja melahap kedua penjaga tersebut tanpa memberikan ampunan sedikit pun.
Serangan ini tidak bisa mereka hindari dan seketika saja membuat mereka terluka parah. Preni mencoba untuk bangkit namun dia terkejut karena serangan lanjutan yang Shen Xiang lakukan, hingga dia pun mengorbankan rekannya supaya dia masih bisa selamat. Ini tentu saja mengejutkan pria besar, tapi bukan berarti dia ini bisa pergi begitu saja, karena Shen Xiang tidaklah memiliki niatan untuk melepaskannya. Shen Xiang sadar betul kalau keluarga Yao memang sangatlah licik, bahkan tidak ragu dalam mengorbankan rekannya. Sebelum dihabisi, pria ini memberitahu kalau Shen Xiang tidak akan bisa menemui ayahnya lagi. Awalnya Shen Xiang menganggap dia berbohong, jadi pria ini pun mulai menunjukkan kalau apa yang dia katakan itu benar adanya. Terlihat kalau saat ini ayah Shen Xiang sedang dijadikan sebagai sandera. Jika Shen Xiang berani melawan, maka pria ini menjamin ayahnya itu akan meninggoy. Shen Tianfu memintanya untuk tidak mempedulikan hal tersebut, karena yang penting Shen Xiang bisa menghabisi mereka semua. Tentu sebagai seorang putra, ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Terlihat kalau cincin Shen Xiang mengeluarkan sebuah cahaya, jadi dia pun melemparkan cincin dan juga pedangnya ke arah ayahnya. Pria ini pun menganggap kalau Shen Xiang sudah mengaku kalah, jadi dia pun hendak memukulnya. Namun karena Shen Xiang berani menahan hal itu, ia kembali mengancam kalau ayahnya itu akan mereka habisi. Tapi Shen Xiang tidaklah takut karena selama dia ada di sini, maka ayahnya itu akan baik-baik saja. Pria ini pun yang melihat apa yang bisa Shen Xiang lakukan. Serangan akan dilakukan untuk bisa menghabisi Shen Tianfu. Namun sebelum mereka bisa melakukan hal tersebut, bantuan pun segera diberikan oleh Sumayu dan Beyoyu. Para penjaga dari keluarga Yao berhasil mereka habisi, dan kini Shen Tianfu berhasil diselamatkan. Tidak hanya itu saja, namun pria ini juga akan segera mati di tangan Shen Xiang. Ia memintanya untuk berbicara sendiri dengan Raja Neraka mengenai apa yang terjadi pada hari ini. Kini pria itu pun telah berhasil Shen Xiang habisi. Namun dia berjanji kalau keluarga Yao tidak akan melepaskannya. Shen Xiang tidaklah takut karena selanjutnya adalah giliran dari Yao Tianhua. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.